Shalom. Bapak Ibu, perlu kita menyadari bahwa keinginan harapan kita esok lusa ke depan jalan hidup kita naik. Naik itu perubahan lebih baik. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, usaha, pekerjaan, keuangan lebih baik. Tapi ada harus yang kita lakukan. Yang pertama bahwa kita harus konsisten dalam iman percaya kita disertai perbuatan menopang iman kita kepada Tuhan. Jangan kita beribadah, percaya kepada Tuhan, tapi bertolak belakang dengan perbuatan, perkataan. Lalu yang kedua, harus ada continue, terus menerus taat kepada Tuhan. Pegang itu, hidup kita akan berubah kepada yang lebih baik. Sehingga kita lihat ada orang dalam ibadah, dalam pelayanan, tidak ada perubahan sesuatu yang lebih baik dalam dirinya. Sehingga ekonominya, kesehatannya, damai sejahtera, semua. Dia hanya melihat yang sebelah kiri, sebelah kanan, hidupnya diberkati. Jadi saya berharap senyummu sekarang, esok akan lebih cerah. Amin. Tapi harus konsisten. Iman kita ditopang oleh perbuatan. Lalu yang kedua, continue, terus menerus percaya, taat. Jangan begini. Hari ini, haleluya. Besok enggak. Lusanya lagi, puji Tuhan, Tuhan baik. Kemudian lagi, enggak continue, enggak terus menerus, setia dan taat. Saya berharap, saya greget sih, supaya apa? Hidup kita akan lebih baik. Orang berkata, Pak Polin pelayanannya di mana? Di kampung belakang. Kok di kampung belakang? Ente maksudnya apa? Seakan-akan kampung belakang itu terbelakang. Enggak lah ya. Benar ya? Kampung belakang itu bukan terbelakang. Kita lebih dekat ke surga daripada beliau. Ini, saudaraku, boleh kita latar belakang kita kurang, pastikan besok akan lebih. Amin. Untuk pemuda, bakar semangatmu untuk meraih mimpi dan harapanmu. Tidak ada yang mustahil. Amin. Para pelayan, lihat jasmu, keren. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Suatu ketika ada suami istri beribadah, tidak berdekatan. Suaminya sebelah kiri, suami istri sebelah kanan. Lalu saya tanya, kenapa ibu tidak mau dekat-dekat dengan suami? Dia bilang gini, saya di rumah sama istri saya, cinta kasih saya sudah full, udah penuh. Maka di gereja saya longgarkan dikit, sehingga di belakang istrinya, suaminya, di depan istrinya. Tapi ternyata tujuannya bukan itu, supaya dia asik dengan handphonenya. Jangan begitu kita ya. Ya. Yohanes 13 ayat 13. Sudah? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kata Yesus kepada murid-muridnya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh
kakimu. Kau bilang aku guru, benar. Kau bilang aku Tuhan, benar. Kau bilang aku Yesus, benar. Pengakuan yang dibangun dengan iman kepadanya, dia meneguhkannya. Amin. Kita berkata, Yesus engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus merespon dan berkata, benar perkataanmu. Biarlah keyakinanku kepadanya, pengakuanku Yesus adalah Tuhan, dibenarkan Tuhan. Karena itu lahir dari hati kita yang sungguh. Jangan sampai Tuhan berkata, lo bohong. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, ente gak benar, munafik, gak serius ente ngomong itu. Nih, saya kasih tahu, aneh bilang sama ente, saya Tuhan. Kalau begitu mari kita bangun pernyataan kita, pengakuan kita, Yesus itu adalah Tuhan dari hati yang serius. Maka pengakuan kita dibenarkan Tuhan. Lalu kita lihat bahwa perbuatan kita menopang iman. Pengakuan itu jangan bertolak belakang, pengakuan dengan perbuatan. Lalu Tuhan berkata, bohong ya, lo pura-pura. Buktinya perbuatanmu tidak seirama dengan imanmu kepadaku. Jangan kira bahwa Tuhan tidak tahu apa yang di hati. Jangan kita mengira Tuhan tidak melihat apa yang kita perbuat. Tuhan Maha tahu. Beriman kepada ketuhanan Kristus. Pondasi kekristenan diletakkan pada ketuhanan Kristus sebagai dasar yang kokoh dan yang tidak bisa digoyahkan. Keyakinanku saya bangun kepada Kristus Yesus. Pengetahuan ini, pemahaman ini kita mesti pahami dan terima bahwa imanku tertuju kepada Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah naik ke sorga. Kelak ini yang datang dan sudah memberikan pengampunan dosa kepadaku. Pegang ini selama hidup kita. Yesus adalah Tuhan. Amin. Ada yang ragu enggak? Jangan perkataan kita kokoh, Yesus adalah Tuhan. Tapi sikap perbuatan kita, penundukan diri kita, ketaatan kita, diragukan. Saudaraku, sekali-sekali berkunjung dalam pesta orang Batak. Enak. Goyang-goyang dia, ada caranya, senang. Habis senang lagi disawer. Kelak saya akan menikahkan anak. Akan ada pesta itu. Saudaraku, senang. Nggak terasa capek. Tapi karena kita mulai menari, senang. Walaupun pengeluaran besar. Pesta itu kan pengeluaran besar. Orang Batak kalau pesta nggak ada untung. Saya lihat ada teman saya nikah. Gimana menikahkan anak? Ya alhamdulillah dapat sekian puluh juta. Lah orang Batak gimana nikahnya? Habis 500 juta. Sekaya-kaya apapun orang Batak, yang di amplopnya kadang ada 50.000, 20.000. Oh, cukup lah. Satu macam makan juga nggak dapat. Tapi karena bersuka cita, pengiringanku kepada Tuhan, walaupun dilihat oleh mataku banyak persoalan dan aku mesti meneteskan air mata, tapi
Tapi karena kecintaanku kepada Tuhan, nggak terasa. Seperti apa yang dibilang Ibu Reni. Kita jalani hidup ini dengan sukacita. Yang walaupun kita ada dalam tetesan air mata. Melihat sikap, kita bisa menangis. Sikap orang yang di kiri kanan kita kadang saya kira gitu ya. Saya kira dia menjadi penolong. Saya kira dia mengerti. Saya kira dia memahami. Ternyata enggak. Kita menangis. Sudah. Melangkah ke depan. Ada kekuatan baru. Sehingga aku tidak fokus kepada tetesan air mata itu. Bapak Ibu, ada enggak yang jengkel melihat saya? Ada enggak? Ada enggak yang gak suka melihat saya? Kalau ada silakan keluar dulu. Kadang hidup ini kita lihat situasi yang kita suka. Yang kita suka itu terpenuhi kebutuhan. Terjawab doa kita. Suami cakep, manis, baik, nurut lagi. Wih, senang kita. Tapi kadangkala kenyataan itu kan berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tetapi mari kita lihat bahwa supaya aku kokoh, harus aku bangun iman percayaku kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Segalanya ada kepadanya. Dia yang berkuasa di bumi dan di sorga. Segala apapun takluk kepadanya. Lalu aku bangun imanku kepadanya. Jangan aku menaruh imanku, pengharapanku kepada hal-hal yang sementara. Lihat orang fokus kepada materi. Ada di YouTube, dia digali dalam kuburan itu dia gali. Hei orang kaya, orang sombong pejabat. Nih lu hanya masuk ke sini, lu gak bawa harta. Lu hanya di sini, jangan sombong deh. Nanti lu gak bawa apa-apa, hanya di sini. Mau kaya, mau pejabat, apapun, lu mau kemana? Tetap juga ke tanah ini. Ya benar juga. Tapi kadang orang fokus kepada yang fana, yang sia-sia. Dia kira uang yang besar itu, uang banyak itu, merupakan kekuatan benteng yang kokoh dalam dirinya. Oh ternyata enggak, buktinya bisa mati. Buktinya mati. Kalau begitu saudaraku, mari kita cari uang boleh. Jabatan boleh, semuanya boleh. Tapi satu hal, mari kita menyadari bahwa itu tidak akan mampu menolong, menguatkan, menyelamatkan kita. Hanya Kristus. Kalau gitu, bangun iman percayamu kepadaku yang memiliki kuasa segalanya. Kristus Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14-nya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih dan kebenaran. Yohanes mengatakan Yesus adalah Allah. Yesus sudah ada sejak mulanya dalam kekekalan, tidak dibatasi oleh waktu. Yesus sudah ada sejak dahulu dan sekarang dan apa yang akan datang. Yesus itu dulu, sekarang, yang akan datang. Ada, berkuasa, tetap selama-lamanya. Dia berkuasa di segala masa, di segala tahun, di segala waktu. Dalam hidupku dia berkuasa. Lalu aku mesti bangun iman percayaku kepada Tuhan yang memiliki dan dia ada di segala waktu. Waktu, mari kita lihat bahwa di waktu aku susah, di waktu aku lemah, di waktu aku menangis, aku percaya dia ada.
Sebab apa? Sebelumnya juga dia sudah ada. Sekarang pun dia ada. Esok lusa pun dia ada. Selamanya dia tidak dibatasi tembok, dinding, persoalan, masalah. Kalau begitu, mari kita, Tuhan, Engkau hadir dalam hidupku. Dia datang. Dia hadir. Kenapa kehadirannya tidak bisa dibatasi oleh apapun? Dia berkuasa. Kalau begitu, serukan, panggil dia di tengah-tengah keadaan apapun. Dia hadir. Itu yang membuat aku semangat dalam pengeringanku kepada Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di dalam kelemahanku, dalam kekuranganku, dalam pergumulanku. Dikala aku berseru, apakah dia tutup telinga? Enggak. Dia buka telinganya. Dia jawab aku. Ya, aku ada bersamamu. Engkau kuat karena aku memberikan kekuatan kepadamu. Mari kita segenap hati. Mari kita konsisten. Mari kita terus-menerus memanggil dia. Sebab dia ada dalam hidup kita. Untuk apa dia hidup? Untuk apa dia hadir? Untuk menjawab doa dan permohonan kita. Untuk menguatkan kita. Untuk menolong. Menyelamatkan kita sekalian. Untuk itu saudaraku, firman itu kemudian menjadi manusia. Diam di antara kita. Apa yang semula jauh, tapi sekarang dia ada. Yesus ada di hati kita. Amin. Yesus ada dalam pergumulan. Yesus ada dalam masa depan. Bagi kita yang punya pergumulan, yang belum dijawab, jangan ragu. Yesus ada dalam pergumulan. Aku anak seorang petani yang sangat sederhana di kampung. Yesus hadir dalam hidupku. Saya katakan bahwa kiraan saya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pertanda bahwa Yesus hadir melakukan sesuatu yang lebih baik dalam hidupku. Lalu kalau lihat ke belakang, aduh, dengan aku lihat dengan sekarang, kehadiran Tuhan mengubah hidup. Kehadiran Tuhan pastikan mengubah ekonomimu, suasana dalam hidupmu. Jalan hidup kita akan naik. Amin. Pastikan tidak ada mujizat, tidak ada mustahil. Pasti ada mujizat. Amin. Yang mengontrak, pastikan Tuhan hadir dalam pergumulanmu. Sehingga kelak engkau memiliki rumah sendiri. Yang berusaha, yakini engkau Tuhan hadir dalam usahamu. Maka kelak usahamu, engkau yang sekarang yang jadi pemimpin, engkau yang jadi sales, engkau sekarang bendahara yang mencatat keuangan, pastikan suatu saat sudah ada bendahara keuanganmu. Bukan kau lagi yang mencatatnya, pengeluaran pemasukan. Bukan lagi kamu yang order barangmu. Sudah ada sales, sudah ada marketing yang lain. Pastikan, dan kita mesti berkata bahwa Tuhan, engkau hadir dalam usahaku. Tapi dengan catatan, konsisten kita, si iman dan perbuatan kita terus menerus percaya dan taat. Amin. Maka jawaban doa kita memberkati kita. Sehingga Yohanes berkata bahwa Tuhan ada di segala waktu. Yang tadinya dia jauh, sekarang dia sudah dekat. Dia hanya sejauh. Ayo bangun hidupmu dalam doa. Jangan kita kira bahwa aku kuat, aku bisa mendapatkan itu. Iya, tapi lo ingat enggak, itu bagaikan uap. Hari ini ada bersamamu, besok bisa hilang. Dulu ada seorang pengusaha sponsor gereja kita dulu waktu saya di Ciputat. Dia main saham. Dalam sekejap dia bisa dapat ratusan miliar. Tapi dalam sekejap dia bangkrut. Tiba-tiba dia datang dulu naik mobil mewah bagus. Tiba-tiba datang lagi dia
nebeng sama orang, bisa berubah. Kalau begitu, segala sesuatu yang berubah itu, masihkah kita menaruh pengharapan kepadanya? Kepada materi, uang? Janganlah, kepada Tuhan. Maka kokohlah hidup kita. Kokohlah kita menghadapi persoalan. Kokohlah kita dalam menghadapi tantangan. Yakinkan bahwa Yesus ada di hatiku. Yesus ada dalam rumah ini, Yesus ada dalam gereja ini, Yesus ada dalam segala. Dia tidak bisa dibatasi. Orang tidak bisa menghalangi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kesulitan, persoalan, pastikan itu tidak bisa menghalangi kehadiran Tuhan dalam hidup. Sebab dia berkuasa. Suatu ketika saya di bandara, banyak mobil Avanza, Xenia di pinggir jalan itu berhenti. Ada yang tidur. Pak, kenapa Bapak di sini? Tidur-tiduran. Menunggu rezeki. Menunggu dari operator untuk memanggil. Ada yang tidur di mobil, ada yang minum kopi, ada makan di Padang. Belum dapat sudah keluar 10.000. Belum dapat sudah keluar banyak. Ada yang main kartu, ada yang ngaco ngomongnya sana sini yang lainnya. Saya mau katakan bahwa dalam situasi kondisi seperti apapun, pastikan Yesus ada dalam diri kita. Di tengah-tengah penantian panggilan operator, di tengah-tengah panggilan apapun, dalam kesulitan seperti apapun, pastikan kehadiran Yesus itu ada di sana. Supaya kita melakukan hal yang benar. Sehingga tidak seperti siang main kartu, main gaple. Dalam Matius 16 ayat 16 dikatakan, Matius 16 ayat 16, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, dia bilang kepada Tuhan. Anak Allah yang hidup. Lanjut. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Pengakuan Simon, dia berkata, engkau Tuhan, engkau Mesias, engkau Rabi, engkau Guru. Masihkah kita bisa berkata kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan tekanan hidup, Tuhan Yesus penolong hidupku? Bisakah kita berkata, Tuhan Yesus mengasihiku di tengah-tengah kesukaran? Suatu ketika ada jemaat kita yang setia beberapa waktu. Kenapa ibu nggak ibadah? Aku pulang kampung. Lalu ketika sebelumnya, gimana ekonominya? Itulah sulit banget sekarang bengkel ini, motor ini. Sulit banget sekarang nggak punya uang. Terus kalau kemudian, lah ibu di mana? Di kampung. Bah, tadi sulit, sekarang udah pulang kampung. Terus mana? Aku berobat. Tak sembuh-sembuh sakitku. Kemana berobat? Ke dukun, ke orang pintar. Belum. Persembahannya enggak ada, tapi uang ke dukun ada. Ngeri kan? Ngeri ya? Percaya kepada Tuhan, tapi dalam realita enggak. Dia berdoa kepada Tuhan, tapi wujud doanya dalam perbuatan dia ke dukun, dia pulang ke kampung. Untuk berobat ke dukun. Sebenarnya dukun ada di Jakarta ini? Ibu Meliana ada dukun di Jakarta? Ada. Sebelah? Ada. Ibu Leni ada dukun? Ada.
Kok ibu tahu sebelah? Oh, komunikasi pernah? Terus apa kata dia? Terus jadi lalu kita berharap kesembuhan, ekonomi lebih baik, keadaan keuangan lebih baik, tapi perbuatan kita melakukan yang salah. Mungkinkah Tuhan menolong kita? Kita hadir dalam gereja, tapi perbuatan tidak menopang iman percaya kita, bertolak belakang. Ini yang perlu kita hati-hati dan kita terus jaga hidup ini, supaya keyakinan kita yang kokoh itu tidak diremukkan, dihancurkan oleh perbuatan yang salah itu. Lalu Petrus berkata, Engkaulah Tuhan. Amin. Kita mesti berkata, Engkau Tuhan dalam hidupku. Dalam kesulitan persoalan, Engkau tetap Tuhan dalam hidupku. Dalam tekanan kita mesti berkata, Engkaulah Tuhan. Maka Tuhan berkata kepadaku, benar, Rohku yang memberikan kekuatan kepada mulutmu untuk mengatakan itu. Berarti perlu kita bangun persekutuan yang benar kepada Tuhan. Supaya apa? Dia selalu membenarkan pengakuan kita. Dia selalu membenarkan perbuatan kita. Bahwa perbuatanku tidak bertentangan dengan iman kita. Benar. Indikatornya apa? Aku akan membangun gereja yang kokoh. Artinya bahwa pengakuan kita itu diresponi Tuhan, memberkati. Diteguhkan Tuhan pengakuan kita, maka tangannya, kalau bahasa Batak diherbangkan, kalau bahasa Indonesia, Pak Supriyadi, bahasa Indonesia, diherbangkan. Diulurkan tangannya. Ya, untuk memberkati. Amin. Itu yang perlu kita selalu rindukan. Engkau Tuhan Engkau Tuhan juru selamat dalam hidupku, Engkau Tuhan dalam kesusahanku, Engkau Tuhan dalam pergumulanku. Lalu disertai perbuatan kita menjadi jemaat yang setia, yang taat, yang tidak kedukun, yang tidak kepada orang pintar, melakukan yang taat kepada Tuhan, maka tangannya memberkati kita. Tangan Tuhan beda dengan tangan aku, Pak Simon. Tangan Tuhan tidak ada batu akik. Tangan Tuhan tidak ada yang berbelang-belang. Tangan Tuhan itu penuh wibawa, otoritas, kuasa ilahi. Kiranya tangan Tuhan memberkati kita. Amin. Ada tangan Pak Pendeta ditekan. Terimalah berkat. Terimalah berkat, pengurapan ditekan. Itu Tuhan enggak perlu Tuhan tekan-tekankan. Hanya tuh begini. Aku rindu tangan Tuhan diulurkan memberkati aku. Memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Kalau begitu, bangunlah persekutuan kita. Kenalilah Tuhan. Dekatlah kita dengan Tuhan. Pastikan jalan hidup kita akan mengalami kenaikan perubahan. Saudaraku, karena pengakuan akan kemesiasan Yesus yang disampaikan oleh Petrus, maka Yesus berjanji akan mendirikan jemaatnya di atas dasar batu yang teguh. Matius 16 ayat 18 itu. Tuhan meneguhkan kita, diberkatilah kita. Amin. Tuhan, pagari hidupku, lindungi aku, jauhkan mara bahaya kecelakaan. Itu juga merupakan doa orang tua kepada anaknya. Tuhan, anak-anakku dimanapun, dalam pekerjaan, dalam hidup, dalam penantian jodoh, dalam keuangannya, berkati, pagari, bentengi, jauhkan mara bahaya, kecelakaan, kutuk. Doa orang tua kepada anaknya.
Amin. Lalu doamu apa? Dan pastikan dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan. Yohanes 13 ayat 13 kembali yang tadi di atas. Ayat 13. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Setelah Yesus mencuci kaki para muridnya, dia berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pengakuan kita konsentrasikan, kita pusatkan, kita sentralkan kepada Tuhan yang kokoh. Kepada guru, kepada nabi, kepada Mesias, kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Maka keyakinan kita kokoh, tidak rapuh. Tidak sementara, tidak semu, selama-lamanya Tuhan berkuasa. Lalu aku berkeyakinan kepadanya. Kokohlah kita dalam menghadapi zaman hidup ini. Sebab apa? Aku bangun imam percayaku kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, benar, akulah guru, akulah Tuhan. Yang tidak rapuh, yang tidak goyah, yang tidak semu, tapi kekal selama-lamanya. Engkau menaruh pengharapanmu, imanmu kepada penguasa segala zaman. Kalau begitu, kuatkan, teguhkan iman kita kepada Tuhan. Jangan ragu akan kuasa Tuhan. Jangan khawatir. Saudara dalam kasih Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus, agar iman kita menuntun kepada keselamatan itu harus dipusatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk memiliki iman kepada Yesus Kristus berarti harus percaya dan mematuhi perintahnya. Kalau orang sudah beriman kepada Tuhan, disertai kepatuhan, ketaatan, melakukan firman-Nya. Mana para pelayan? Wakil Gembala, Pak Supriyadi, Rudi, Ibu Maliana, siapa lagi? Kurang melakukan firman. Saya lihat dari laporan keuangan, bersepuluhan. Yang lainnya, kita harus continue, terus menerus. Jangan sewaktu-waktu. Seakan-akan dalam hidup ini bilik keuangan kita ini full. Boleh berikan perpuluhan. Bilik yang ini terlalu banyak pecicilan. Stop dulu perpuluhan. Mengalihkan kepada yang lainnya. Yang saya mau sampaikan bahwa mari kita terus menerus untuk mematuhi dan melakukannya. Akibat dampak kita melakukan firman untuk gereja kah? Untuk kita. Berbahagialah kamu jikalau kamu mendengar dan melakukan firman. Saya hanya menyampaikan, jemaat jangan sakit hati marah sama saya. Atau tidak mau saya sampaikan lagi. Atau mau saya sampaikan aja lotre atau yang lainnya. Kan enggak, panggilan saya enggak di situ. Saya mau menyampaikan kebenaran. Firman yang kita lakukan memberkati kita. Apa yang ku sampaikan ini adalah bagi mereka yang melakukan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Kalau begitu saudara dalam kasih Kristus, dalam pengakuan kita, Petrus benar, kita dalam pengakuan benar, tapi dalam aplikasi, dalam sikap perbuatan kita geser kepada kebutuhan kita, kepada kita keinginan. Kalau begitu saudara dalam kasih Tuhan, objek iman yang benar adalah Kristus.
Kalau objek iman kita kepada Kristus, maka kita akan patuh kepada Tuhan, melakukan apa yang Dia lakukan. Maka kita yang pertama, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Objek imanku adalah Kristus. Maka saya senantiasa percaya kepadanya sebagai Tuhan, sebagai penolong, sebagai penjawab doa, sebagai tabib. Apapun semuanya. Mari kita bangun iman percaya kita dan pengetahuan kita. Hiduplah berjalan bersama dengan Tuhan. Posisikan Tuhan di depan hidup kita. Di tengah-tengah keadaan apapun. Pastikan, tempatkan Yesus di depan kita. Dia akan buka jalan. Dia akan menghalau kutuk. Dia akan menghalau segala rencana orang fasik. Hanya pertanyaannya, mari kita konsisten untuk menjadi jemaat yang taat dan patuh. Bukan sewaktu-waktu. Saudara dalam kasih Tuhan, hidup dalam iman, kita akan memperoleh keselamatan anugerah. Amin. Pastikan iman percayaku kepada Tuhan disertai dengan perbuatanku sesuai dengan firman-Nya, maka saya memperoleh kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal. Suatu ketika di kampung saya, di tempat tinggal kita di sana, ada pendeta GPD. Maaf, orang Manado, nggak begitu tinggi, tapi berat badannya 120 lebih kali. Dia pagi keliling jalan. Depan rumah saya itu kan ada lapangan bola kaki keliling. Pak Pendeta bagaimana nih? Saya lihat aja saya menjadi, jangan ragu Pak Pendeta, dia bilang. Saya kuat kok main badminton. Kebetulan dekat rumah kita ada juga tempat badminton. Saya kuat kok. Terus nggak lama kemudian, engkau nggak jalan lagi. Saya sama pendeta langsung mencari. Saya sama pendeta harus saling mengasihi, nggak boleh saling menjatuhkan. Seperti apapun kelakuan, jangan begitu ya. Jadi saya sama pendeta harus membangun. Satu kedua, saya sama jemaat harus juga saling ngerti. Gitu, saling menolong. Kok nggak ada lagi? Kenapa? Kemana dia? Lalu saya tanya jemaatnya, tukang material. Kok gimana Pak Pendeta? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah pergi. Pendeta juga bisa mati. Benar? Pendeta juga bisa mati. Kalau pendeta GPD itu kayaknya susah mati karena dekat dengan Tuhan. Haleluya, semangatnya. Berdoanya juga begini. Haleluya. Semangatnya luar biasa. Tapi juga bisa mati. Swab bisa juga mati. Denny, saya juga bisa mati. Pak Supriyadi enggak, lama dia. Saya masih banyak cicilan. Selesai dulu. Ya, saya mau sampaikan bahwa seperti apapun, mati hidup, susah sulit, kenyang lapar, kaya miskin, percaya bahwa aku memperoleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang tidak lewat, pasti mati. Tapi mari kita berkata bahwa aku percaya kepada Tuhan, aku percaya memperoleh hidup yang kekal. Pemahaman ini mesti kita bangun supaya kita bergeloria, bersemangat, bersukacita dalam pengeringan kepada Tuhan. Siapa sih di antara Bapak Ibu yang tidak ada meneteskan air mata dalam hidup? Ada enggak? Dulu Pak ada, dulu sekarang enggak lagi. Kenapa? Udah habis air mataku. Kenapa? Anakku ini bikin aku kesal terus, nangis aku terus, habis air mataku. Buktinya penglihatanku sudah kurang. Tapi yang pasti, mata pencarian kita nggak kering, amin. Lanjut terus. Kalau begitu saudara dalam kasih Kristus, pastikan aku memperoleh hidup yang kekal. Hidup orang yang beriman itu hidup yang penuh kemenangan. Mari kita berkata, kemenangan itu apakah semata-mata kaya? Enggak. Berkemenangan itu aku bisa lalui tahap demi tahap dalam hidup ini walaupun ada persoalan. Aku bisa lalui. Tahun 2023 bisa kita lalui. Persoalan apa yang tidak ada? Komplit, sempurna persoalan itu.
Tapi kita bisa lalui tahun 2023 masuk 2024. Kalau begitu saudaraku, bukankah itu yang dikatakan hidup berkemenangan? Aku bisa mengatasi dengan hikmat. Aku lebih bijaksana dalam hidup. Aku lebih dewasa. Aku lebih matang. Ada pencerahan dalam hidupku ini. Bukankah itu juga berkemenangan dalam hidup kita? Hidup dengan penuh ketenangan dan damai sejahtera. Saudaraku, lihat kiri kananmu, tenang dah dia. Damai sejahtera dah. Tadi anak Yohana aku jemput di bandara. Saya nggak tenang. Papa jadi capek. Tapi kulihat mukanya, aku jadi tenang. Kulihat muka dia, ada damai sejahtera. Tidak selamanya kita tenang dalam hidup. Tidak selamanya kita sejahtera dalam hidup. Tapi pastikan, selamanya aku percaya kepada Tuhan. Dan tidak selamanya ketidaksejahteraan itu ada padaku. Tadi saya lihat, aduh aku jemput Yohana. Jengkel, kesal, capek. Tapi dikala aku lihat dia wajahnya, hilang itu. Harus berubah hidup. Dan pastikan sesuatu mengerjakan perubahan itu adalah karya Tuhan dalam diri kita. Kalau begitu saudara dalam kasih Tuhan, hidup orang-orang yang beriman itu harus senantiasa hidup penuh dengan ketenangan, dengan damai sejahtera. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, mari kita lihat orang-orang yang beriman. Abraham, dia memiliki iman yang kokoh. Orang yang beriman kepada Tuhan, dia tidak ragu melakukan perintah Tuhan. Saya datang ke gereja, saya lihat apa yang kurang. Saya lihat kamar mandi, saya lihat semuanya, dinding tembok saya lihat. Lalu saya duduk, apakah hanya saya yang memikirkan gereja ini ya? Apakah wakil gembala enggak juga ya? Apakah Pak Supriyadi enggak juga ya? Apakah Rudi juga? Atau pelayan Tuhan yang lain itu apa enggak memikirkan juga ya? Atau aku hanya sendiri? Atau aku hanya terlalu bodoh kali aku ya? Memikirkan yang enggak perlu dipikirkan. Saya lihat kamera, bagaimana gereja, adakah orang masuk? Lalu duduk lagi aku. Apakah seperti aku ini akah pelayan Tuhan yang lain? Atau aku terlalu bodoh? Para pelayan Tuhan, pikirkan dulu itu. Apakah aku terlalu bodoh ya? Halo, Bu, apa kabar? Aku bodoh ya? Iya. Udah lama, Bu. Karena saya lihat ibu itu begini. Oke. Nanti sama-sama tidur ya. Ibu di rumah, saya di rumah saya. Lalu kita lihat bahwa Abraham itu dia tidak ragu. Buktinya apa? Dia persembahkan anaknya. Nggak ragu dia kepada firman. Mari kita bangun ini pemahaman kita bahwa jangan kita ragu kalau itu perintah Tuhan. Amin. Jangan kita ragu melakukan kalau itu firman Tuhan. Tuhan berkata korban persembahkan anakmu. Ketaatan dia menghilangkan keraguan dalam dirinya untuk melakukan firman. Kadang-kadang kan kita ragu nih dalam berkorban, dalam beribadah, dalam banyak hal. Abraham dia tidak ragu. Kalau begitu saudaraku, supaya tidak ragu akan iman kita untuk melakukan firman-Nya, buka telinga, buka hati, dekat dengan Tuhan. Di situ kita akan tahu sesungguhnya apa sih isi hati Tuhan itu dalam diri kita. Lalu kita lihat Musa. Persoalan dia, Musa itu dikala dia dalam pembebasan bangsa Israel itu, waktu Firaun, di tengah-tengah kesulitan, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Perhatikan nih, keyakinan kepercayaan Musa kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan baginya fasih lidah. Tuhan mengaruniakan kepadanya keberanian menghadap Firaun.
Tuhan mengaruniakan kepadanya hikmat tentang apa yang harus dikatakan kepada Firaun. Keyakinan kita yang kokoh akan Tuhan berikan pencerahan. Tuhan akan berikan banyak hal dalam diri kita yang pasti, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu mukjizat. Musa nggak pintar ngomong, nggak berani. Tuhan mengaruniakan. Kalau begitu saudaraku, jangan aku bodoh, aku nggak bisa. Keyakinan kita yang tulus itu, Tuhan akan menambahkan kepintaran, kecerdasan. Sehingga kita berkata, Tuhan berikan daya tangkap, daya ingat kepada anakku. Aku tahu anakku ini kurang, berikan daya tangkap. Itu kan doa kita. Artinya bahwa keyakinan kita akan Tuhan berikan suatu pencerahan. Saya ini termasuk bodoh aku ini. Aku beruntung kepada dapat istri. Kalau istri saya nggak bodoh, pintar dia. Anak-anak saya pintar karena dari dia. Kalau dari saya, hancur sudah. Sama wakil gembala juga, sama juga. Mungkin lebih di bawah saya lagi, karena kan paling bontot. Kan gitu. Gizinya udah mulai berkurang pada saat dia. Jadi anaknya pintar karena istrinya. Kami orang bodoh. Maaf, apalagi saya ini lambat untuk bisa ngomong. Saya itu umur berapa? 9 tahun saya nggak bisa ngomong, Ibu Meliana, tahu enggak? Hanya gini-gini doang. Nunjuk-nunjuk, bukan penguasa. Bodoh. Aku nggak pintar. Tapi aku berdoa, Tuhan, aku nggak pintar. Ternyata Tuhan berikan nikmat. Aku memilih istri yang pintar. Itu kan pintar juga kan? Itu pintar juga. Lah kalau aku memilih, berarti aku nggak bodoh, nggak pintar aku. Artinya bahwa orang yang beriman kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan banyak memberikan pengaruh karunia kepada kita, membuat keadaan kita lebih baik. Contoh aku, bodoh aku, nggak pintar di sekolah ali. Bahasa Inggris kalau dulu aku kabur kemana? Ke toilet melulu. Ternyata ke lapangan, nggak pintar aku, nggak bisa. Kulihat mata guru, ku dengar dia nggak bisa. Nggak bisa, mau diapain? Kenapa aku selamanya di sawah? Tapi sesudah aku di Jakarta, Tuhan, aku bodoh. Berikan sedikit aku kepintaran, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat. Benar. Sesudah aku Jakarta, aku jadi pintar. Aku jadi cerdas. Begitu ya. Pak Simon, saya sudah S2, pintar aku sekarang. Sama dengan Pak Supriyadi. Artinya bahwa orang yang beriman itu akan berikan pencerahan kepadanya ke lebih baik. Pastikan itu dalam terjadi, itu dalam diri kita, dalam cucu kita, dalam anak kita. Aku percaya diberkati oleh Tuhan. Tahun ini kita akan mendapatkan lahan parkir gereja. Amin. Amin. Doakan. Dan tahun ini juga saya akan mendapatkan rumah sekitar gereja ini. Mungkin enggak? Apa sih enggak mungkin? Kalau enggak mungkin, ya kita mungkinkan. Kan gitu ya. Lanjut. Saudara kaum kasih Tuhan, kita lihat kepada Ayub. Ayub itu kan banyak persoalan. Aduh. Aril, kenal enggak Ayub? Marganya Tanyu. Banyak persoalan. Tapi kita lihat pengalaman Ayub itu. Kesulitan Ayub itu. Menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Tuhan berkata bahwa Ayub itu anakku yang dekat dan bergaul dengan aku. Kesulitan kita, masih mata Tuhan tertuju dan memuji kita. Kita bertahan dalam keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Sehingga peristiwa pengalaman Ayub itu merupakan kesaksian yang besar sampai hari ini. Tidak diragukan keyakinan Ayub yang kokoh itu sampai Tuhan berkata bahwa Ayub itu adalah anak saya yang taat, yang suka bergaul, berdoa kepadaku. Dipuji Tuhan, diberitahukan Tuhan.
Dan saya rindu kita sekalian bahwa pengalaman hidup kita yang suka dan duka itu Tuhan selalu memperhatikan kita. Amin. Dan pengalaman kita, ibadah kita, pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruhkan kepada kita merupakan kesaksian bagi generasi anak kita. Maka kelak anak kita akan bercerita, bapakku, mamaku, pamanku, saudaraku, orang-orang yang setia beribadah di GBK Mbela. Suatu saat saya meninggal, Ibu Mulyana juga. Lalu suatu saat Iskia berkata, Popo saya dulu setia beribadah, melayani. Kadang dulu bukan jadwal dia yang melayani, nggak hadir. Popo saya yang datang untuk maju untuk jadi song leader. Itu suatu saat itu memori itu akan dia ingat dan suatu saat dia akan cerita. Itu hukum alam. Kalau gitu, apa yang diingat oleh anak-anak kita kelak? Biarlah orang mereka bercerita. Papa saya, mama saya orang setia beribadah di GBK Mbela. Yang sungguh-sungguh. Yang gak enaknya nanti, papa mama saya dulu setia. Tapi kadang-kala perpuluhan dipakai untuk cicilan. Itu gak boleh. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.